Bagaimana tim Jokowi JK menghadapi serangan tim Prabowo Hatta yang belum juga usai setelah putusan Mahkamah Konstitusi? Mas Hasto, pasca putusan MK ini Jokowi resmi menjadi presiden terpilih, tapi kelihatannya sampai 20 Oktober jalan belum mulus. Ada sejumlah penjagalan dan beberapa hal yang harus dipersiapkan tim transisi untuk memuluskan langkah ini. Apa langkah tim transisi, Mas? Ya, sejak awal kami menyadari bahwa jalan yang dihadapi Pak Jokowi JK adalah jalan terjal. Dan berliku. Karena memang beratnya masalah yang dihadapi. Tetapi Pak Jokowi sangat menyadari tugas sebagai seorang pemimpin yang siap mengambil resiko apapun untuk menyelamatkan negeri ini. Dan seberat apapun masalahnya, termasuk subsidi BBM yang begitu besar, yang menjadi pilihan utama adalah bagaimana komitmen terhadap rakyat itu tidak berubah. Selain kemudian masalah ekonomi, ada juga masalah hukum dan politik yang seperti Anda katakan tadi, ini jalan terjal buat Jokowi dilantik 20 Oktober. Misalnya di hal politik begitu kan, berkembang di media skenario menjegal dari pihak lawan. Nah, untuk menggagalkan pelantikan Jokowi misalnya dibuatlah skenario untuk membuat MPR tidak quorum. Nah, ini apa antisipasi tim transisi? Ya, sejak zaman Majapahit siapa yang jadi raja juga siap-siap dijegal. itu resiko politik. Artinya sudah dihitung. Kita sudah siap. Makanya basis Pak Jokowi kan basis kekuatan rakyat. Rakyat yang menaruh harapan. Dan yang membedakan Pak Jokowi dan yang lain adalah bahwa Pak Jokowi ini adalah trusted leader. Dia betul-betul pemimpin yang dipercaya dan membangun komunikasi langsung dengan rakyat. Mas Hasto, kekuatan di parlemen juga sangat penting. Apa langkah dan antisipasi tim Jokowi, tim transisi ini untuk mengamankan kebijakan Jokowi di parlemen nanti? Yang pertama, kami meyakini bahwa program Nawacita yang diusung Pak Jokowi adalah program yang digali dari persoalan kebangsaan kita. Sehingga memiliki basis legitimasi, basis kebutuhan, dan juga basis terhadap skenario untuk menjadikan bangsa ini bisa lebih maju dari Malaysia, dari Singapura. Itu yang pertama. Kekuatan yang kedua yang kami yakini bahwa rakyat bisa membedakan bahwa Pak Jokowi adalah representasi dari mereka. Sehingga yang ketiga, parlemen juga harusnya sejalan dong dengan suara rakyat ini. Tapi koalisi Merah Putih persentasenya jauh lebih besar daripada kubu PDIP. Natur kita, orang juga ikut pemenang. Pemenangnya rakyat. Jadi natur kita ikut rakyat. Ketika rakyat sudah memilih Pak Jokowi JK, saya yakin anggota DPR juga akan mengikuti suara rakyat ini. Bahwa kemarin ada kompetisi, ada rivalitas di situ, bahkan ada ketegangan politik. Itu sebelum MK mengambil keputusan. Setelah MK mengambil keputusan, ada perubahan konfigurasi terhadap peta politik yang ada di DPR. Koreksi saya kalau salah, Mas Hasto, saya melihat keyakinan Anda bahwa koalisi Merah Putih paling tidak sebagian kemudian akan merapat ke kubu PDI Perjuangan nantinya di parlemen. Hal yang paling mungkin dan sudah pernah disebutkan oleh Jokowi itu adalah Partai Demokrat dan PAN. Sampai di mana progresnya saat ini? Proses komunikasi berjalan terus. Apalagi ketika PDI Perjuangan menjadi partai oposisi yang berada di luar pemerintahan pun, kami menemukan ruang dialog bersama-sama ketika kita berbicara postur TNI ke depan, postur Polri ke depan, itu kami bisa duduk bersama. Nah, keyakinan itulah yang kami miliki, sehingga ketika memang ada ruang komunikasi, di mana kami tidak etis untuk menyebutkan siapa yang bertemu siapa, tetapi itu sudah terjadi. Ada pertemuan antara jajaran pimpinan Demokrat, PAN dengan PDI Perjuangan. Tapi demikian pula dengan P3. Sebagian elit Demokrat membantah bahwa ada pembicaraan mengenai kemungkinan koalisi dengan PDI Perjuangan. Ya, anggap aja ini sebagai sebuah proses dinamika. Bahkan sebuah proses ketika gagasan, niat baik itu untuk bersama-sama bertemu. Masing-masing tentu saja wajar kalau untuk di dalam pertemuan itu untuk mendapatkan suatu hal yang terbaik. Baik dalam perspektif kepartaian maupun juga yang terbaik juga yang sekaligus dalam perspektif menyusun agenda pemerintahan bersama-sama. Termasuk juga ya kita harus terbuka jabatan strategis yang ada di DPR dan MPR. Kita melihat di MPR itu kan juga siapa yang harus menjadi ketua MPR. Kan juga terbuka sebuah ruang untuk dialog. Dan Demokrat, PAN, P3 memerlukan juga suatu dialog yang sama. Sehingga ada dua keinginan yang bertemu baik dari partai pendukung Pak Jokowi maupun dari partai yang selama ini tidak mendukung, tetapi setelah MK sekali lagi tidak ada beban lagi.
Pak Jokowi menjadi presidennya rakyat Indonesia. Iya. Nah, menambah kekuatan itu kan cara yang paling mudah salah satunya adalah dengan menambah koalisi begitu. Nah, Pak Jokowi sudah menyebutkan Demokrat dan PAN paling tidak begitu. Tapi sampai sekarang belum ada pernyataan resmi atau tanda-tanda bahwa itu akan terjadi. Ini persoalannya karena memang barrier hubungan ketidakharmonisan antara Ibu Mega dengan Pak SBY. Oh, tidak ada, apalagi untuk kepentingan bangsa. Dan Pak Jokowi sendiri kan merupakan titik temu. Tidak ada beban masa lalu. Pak Jokowi bisa bertemu, berdialog dengan Ibu Mega. Pak Jokowi bisa bertemu dengan Pak SBY. Tapi antara Pak SBY dan Ibu Mega? Tidak ada persoalan. Ya masing-masing kan tentu saja kita harus menghormati. Tetapi tidak ada persoalan pribadi antara Ibu Mega dan Pak SBY. Tapi kemudian Undang-Undang MD3 sudah disahkan dan partai Anda belum tentu menjadi atau menduduki kursi sebagai Ketua DPR. Ini kelihatannya akan lebih susah untuk mengamankan kebijakan Jokowi. Ya, semua politik itu harus dengan keyakinan. Kami meyakini bahwa ada energi positif untuk bersama-sama memberikan dukungan kepada Pak Jokowi termasuk yang ada di DPR. Semua bisa didialogkan. Mas Hasto, selain direcoki di parlemen atau direncanakan akan direcoki, nantinya jalan Jokowi JK juga masih akan terganggu misalnya dengan tuntutan Koalisi Merah Putih lewat PT UN, terus Mabes Polri, kemudian Mahkamah Agung. Nah, sejauh ini dampaknya seperti apa terhadap konsentrasi tim transisi untuk memuluskan langkah Jokowi JK? Ada momentum lain yang nanti akan mengurangi seluruh bobot-bobot politik ini, yaitu pelantikan anggota Dewan yang baru. Itulah era perubahan secara fundamental di dalam kepemimpinan di Indonesia ini, baik eksekutifnya maupun legislatifnya, sehingga kami tidak khawatir terhadap berbagai upaya-upaya yang ada dilakukan oleh PT UN dan sebagainya. De facto dan de jure Pak Jokowi sudah menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa yang akan menentang kehendak sejarah ini akan berhadapan dengan kekuatan rakyat. Itu hukum dalam demokrasi. Untuk lebih memudahkan, tidakkah kemudian PDIP ini menjemput bola terhadap sebagian anggota Koalisi Merah Putih agar kekuatan di parlemen itu benar-benar terjaga dan solid? Yang terjadi justru saling menjemput bola. Saling menjemput bola. Saling menjemput bola. Mereka aktif, kami aktif, jadi ketemulah. Ya. Nah, keyakinan Anda berapa persen kemudian koalisi PDI Perjuangan ini bisa solid di parlemen nanti? Kalkulasi sementara kami bisa mendapatkan 53%. 53%. Ya. Kita akan lihat bagaimana Kita nanti realitas politiknya, Mas Hasto. Ya. Terima kasih telah berbincang dan berbagi informasi bersama kami. Terima kasih. Demikian Hasto Kristianto, Deputi Tim Transisi Jokowi JK, saya Rika Amru untuk Election Roundup.